رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أباد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Adapun harta yang diduga keharamannya, diduga tapi belum pasti haram, masih diduga tadi teman, dengan suatu tanda. Jadi ada dugaan kuat atau dhon tentang tanda keharaman harta tersebut. Seperti kata beliau, harta raja. Harta raja. Maka diduga kuat tentang keharaman yang ada pada harta raja tadi. Dan para pejabatnya, demikian para pejabat-pejabat raja. Maka para ulama berbeda pendapat tentang hadiah di zaman ini. Jadi di sini ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang menerima hadiah dari raja dan para pejabat. Apakah dibolehkan atau tidak? Apakah hukumnya halal atau haram atau syubhat? Di sini ikhtilaf para ulama. Sebahagian mengatakan halal bagi kita mengambilnya karena tidak dapat dipastikan keharamannya. Jadi sebahagian ulama mengatakan pemberian raja atau para pejabat itu halal bagi kita karena kita tidak memastikan tentang keharamannya. Nah, kecuali kita meyakinkan bahwasanya harta yang diberikan kepada kita itu haram dengan tanda-tanda atau bukti-bukti yang pasti kita ketahui, maka tidak boleh kita mengambil harta tersebut. Tapi jikalau kita tidak bisa memastikan tentang keharamannya harta yang ia berikan, maka halal bagi kita menerima dan mengambilnya. Nah, ini pendapat ba'dul ulama sebahagian. Kemudian sebahagian mengatakan haram karena kebanyakan harta di zaman ini adalah haram. Jadi ada lagi ba'dul ulama yang mengatakan pemberian para raja atau pejabat itu haram kita menerimanya atau mengambilnya karena kebanyakan harta mereka itu dari sesuatu yang haram, baik itu pajak ataupun korupsi atau mengambil hak rakyat dan lain sebagainya. Kebanyakannya. Jadi ulama yang ihtiyat, yang sangat hati-hati di dalam masalah hukum, mereka mengharamkan mengambil hadiah dari para raja dan para pejabat. Jadi ada pendapat yang kedua inilah. Jadi seandainya kita ingin lebih ihtiyat, maka ambil pendapat yang kedua ini. Amun pina kapelipitan sudah ambil pendapat yang pertama.
Kepelipitan bahkan ada diterima sakit seorang lelah. Ada aja ba'dul ulama yang menghalalkan menerima pemberian daripada raja dan pejabat, tapi dengan catatan selama kita tidak memastikan keharamannya. Tapi kalau kita meyakinkan, bahkan memastikan, bahkan mendatangkan bukti-bukti tentang keharamannya, maka kita diharamkan untuk menerima hadiah tersebut. Diharamkan. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, sebahagian lagi mengatakan sesungguhnya hadiah mereka halal bagi orang kaya dan orang miskin. Catatannya, apabila tidak dipastikan bahwa harta itu haram. Jadi pemberian raja dan para pejabat itu umum halal kepada orang yang kaya ataupun menerima oleh orang yang miskin, selama tidak dipastikan harta itu haram. Selama ini bukan harta korupsi atau harta hasil daripada sogok. Orang hendak begawi sogok ke kepala dinas. Misalnya adalah tahu kita duit sogokan yang sidin bariakan ini, duit sogokan tahu kita, maka haram menerimanya. Karena jelas saja sudah, baik itu dari pemerintah ataupun bukan daripada pemerintah, kalau kita mengetahui tentang keharamannya dan meyakinkan harta itu haram. Bahkan jarulun semalam, sangkaan saja itu bisa menjadikan harta yang halal itu jadi haram. Sangka kuat. Kita menyangka harta itu haram, sekalipun sebenarnya halal, tapi kita menyangka haram, maka kita menerimanya pun juga haram. Sebaliknya, ketika kita menyangka harta itu halal sekalipun haram, maka kita pun juga halal menerimanya. Jadi terkadang sesuatu itu halal dengan berdasarkan dhon, sangkaan. Dhon itu 75% yakin, 25% ragu. Itu dhon ngarannya, sangkaan. Tapi kalau yakin itu 100% yakin, 0% ragu. Itu yang disebut dengan yakin. Udah yakin benar, tapi asan aja bang. Ya itu ngarannya ada yakin. Ngaran yakin itu 100%, tidak ada keraguan di hatinya. Nah, dhon itu hampir mendekati yakin. Makanya di dalam ilmu fikih, dhon itu bisa dijadikan dasar hukum. Dhon itu bisa dijadikan dasar hukum. Dan di dalam sebuah hadis qudsi Allah menyebutkan, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku di sisi sangka-sangka kuat hambaku. Falyadhunna ma syaa. Maka sangkalah apa yang ia inginkan. Jadi Allah pun juga menggunakan kalimat dzan kepada hamba-hambanya. Jikalau si hamba itu menyangka dirinya akan mendapatkan rahmat dari Allah, maka Allah akan memberikannya rahmat. Tapi jikalau hamba itu menyangka dirinya akan mendapatkan azab, Allah pun juga akan menurunkan azab. Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna ma syaa. Maka sangkalah yang terbaik kepada Allah. Iya. Jadi dzan itu bisa menjadikan dasar hukum, sangka kuat. Nah, di bawah daripada dzan ya yang namanya syak, ragu-ragu. Nah, ini yang kadang dipakai. Syak ini 50% yakin, 50% ragu. Jadi antara ini syak, dan syak ini tidak bisa dijadikan dasar hukum. Nah, di bawah daripada syak itu namanya waham. Waham itu 25% yakin, 75% ragu. Ya, di dalam sembahyang tumun kita ragu tadi
50% yakin, 50% ragu. 2 kah 3 rakaatnya nah. Rakaat kedua kah, rakaat ketiga, rakaat kedua kah, rakaat ketiga. Nih 50-50 nih. Maka untuk meyakinkan ambil yang kurang, ambil 2. Itu yakin ngarannya. Kemudian keraguan kita tadi ditambal dengan sujud sahwi. Itu di dalam ilmu salat telah. Karena orang yang beribadah di dalam keraguan tidak akan diterima oleh Allah. Ibadah di dalam keraguan tidak akan diterima oleh Allah. Pian tu sembahyang zuhur, tapi ragu sampaikah waktu zuhur kadakah? Ayo dikarasi di dalam keraguan pian mengarasi ini. Allah, aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat fardu karena Allah Ta'ala hu akbar. Ragu kita nih, apakah kita sholat zuhur ini telah masuk waktu zuhur atau belum masuk waktu zuhur? Ternyata di pertengahan sholat kita melihat orang bulik masjid. Berarti aku sembahyang tadi dalam waktu zuhur, maka tetap sholatnya tidak diterima. Kenapa? Karena di waktu takbiratul ihram ia ragu. Sekalipun keraguannya ini kada bujur tetap tidak diterima oleh Allah. Lalu ada kaidah al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak akan bisa disirnakan dengan keraguan. Di dalam hadis Rasulullah Nabi mengatakan da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan keraguan kepada keyakinan. Orang bahari itu nalah bila hendak berjalan tu pina ragu mereka dosa berjalan. Apa ada macam-macam tu kena? Jadi ciri orang bahari pulang hendak mengetahui yakin lawan kada lalu memakai nafas. Bila nafas sebelah kanan ganjang berjalan dia. Bila nafas yang sebelah kiri yang terganjang mereka dosa berjalan. Orang dahulu tu memakai ilmu nafas nang gitu. Tergancang yang kanan. Atau diakali bagaimana itu yang kiri itu. Jar. Allah. Ada juga ilmu orang bahari padahal ini ilmu sangkaan baik aja lawan Allah. Hendak berjalan tuh bepajam dulu apa kenapa kada apa berjalan langsung. Pada ilmu sangka baik aja. Apa kenapa kada apa-apa. Artinya kada apa-apa nih seorang berjalan. Ya Allah, hendak bertamu musuh kan gitu juga ilmu orang bahari ini pada ini zon sangka baik dengan Allah. Apa kenapa kada apa-apa. Allah cuman bang orang bahari itu keyakinan nang kaya gunung, ilmu nang kaya jagung. Kita wah ini terbalik, ilmu nang kaya gunung, keyakinan nang kaya biji jagung. Halus benar keyakinan. Ilmu makam luar biasa. Orang dulu ilmunya enggak terlalu banyak tapi keyakinannya yang luar biasa. Maka keyakinan manusia itu dihargai oleh Allah sekalipun luput keyakinannya. Tetap dihargai oleh Allah. Ini hebatnya keyakinan. Bagian keharingan tuh saking yakinnya ya. Mandau tuh kau berputar seorang dah. Bagian Dayak dah. Yakin dah pohon kayu tuh kau berpandir seorang. Padahal luput nih gawiannya gawian kafir ya. Tapi keyakinan itu akan dihargai oleh Allah. Ini hebatnya keyakinan. Tapi keyakinan yang tidak sesuai dengan kebenaran, maka itu bukan kebenaran dan itu bukan ma'rifah. Jadi ma'rifah itu di dalam kitab disebutkan jazmun muwafiqun 'anil haq an dalilin. Ma'rifah atau kenal dengan Allah itu maksudnya adalah keyakinan yang kuat sesuai dengan kebenaran disertai dengan dalil. Keyakinan yang kuat sesuai dengan kebenaran disertai dengan dalil, maka baru orang itu disebut dengan arifuna billah, orang yang kenal dengan Allah.
Ia memiliki keyakinan yang kuat, kemudian keyakinannya sesuai dengan kebenaran, kemudian ketika ia diminta dengan dalil atau hujjah, ia berikan, baik itu dalil naqli ataupun dalil aqli, maka orang itu dikenal atau disebut dengan arifun billah, orang yang kenal dengan Allah, orang yang diberikan oleh Allah ma'rifah. Allah. Jadi jikalau keyakinan itu tidak sesuai dengan kebenaran, sekalipun punya dalil, maka itu bukan ma'rifah. Dulu ada di zaman dahulu itulah masyarakat ini yakin bahwasanya di kampungnya ini ada kuburan keramat. Sekampungan hibak kain kuning di kuburan tadi. Mada'alah juga karena keyakinan yang kuat, setiap bahajat di kuburan itu qabul. Setiap bahajat di kuburan itu qabul. Lalu ada seorang habaib yang ahlul kashfi wa tamkin. Ia dibukakan hijab oleh Allah, ia mengetahui siapa yang ada di dalam kubur tadi. Ternyata ketika seorang habaib ini yang kasyaf melihat di dalam kubur itu bukan manusia tapi seekor himar, binatang wara, cuma dinisani orang. Lalu turun temurun berubah kisah yang asalnya ini asal kuburan himar, dinisani akhirnya jadi kuburan keramat, bekain kuning sampai ke anak cucunya. Lalu diberitakan oleh seorang waliullah ini kepada penduduk kampung, wahai ahlul qaryah, wahai penduduk kampung, ketahuilah yang engkau ziarahi ini, yang engkau yakinkan punya karamat ini bukan waliullah, ini bukan orang saleh, ini adalah kuburan himar atau binatang. Maka dari sekarang tinggalkan kuburan ini, ujar sini, tinggalkan kuburan ini. Lalu masyarakat bertanya, kenapa kami ketika berhajat dikabulkan oleh Allah dengan berkat kuburan ini? Itu karena sangka baik ikam lawan kuburan. Nah, jadi itu ngarannya fadilah husnudzan. Baik sangka itu ternyata seandainya salah juga tetap dihargai oleh Allah. Kita salah tuh menyangka orang, tetap jadi ibadah. Orang nih berjalan di rumah kita, wali sakoja sedento, iya tetap jadi pahala sekalipun orang tuh maling. Kan hebatnya baik sangka. Jadi apa salahnya mun kita baik sangka lawan orang dah? Dan kemudian ketika kita buruk sangka, seandainya benar juga buruk sangka kita, bujur maling sakutujar, bujur buruk sangka kita, tetap jadi dosa lawan kita. Maka berbaik sangkalah kepada hamba-hamba Allah. Kadang alih ada dua laki bini itu, anak baik sangka, yang bini menyangka laki ini waliullah, yang laki menyangka bini itu waliyatullah, sudah habis. Kadang alih gada wali saku laki kunejar sembahyang subuh aja terlambat terus misalnya nah. An menyangka kada salah juga sangkaan. Amun tu baik sangkaan bini lawan laki, ya Allah, insyaallah ini akan menjadi amal ibadahnya dan kelak ia akan memanennya di yaumil akhirah. Karena husnudzan itu adalah ketaatan kita kepada Allah. Jadi baik sangka itu minal ibadah, setengah daripada ibadah. Kan kadang kali kalau termasuk ibadah yang kadang kali ini iya baik sangka lawan hamba. Kadang kali ada, apalagi ada orang yang mengatakan sangkalah seluruh manusia itu adalah kekasih Allah. Melihat orang gila kalau wali. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan kita, ketika engkau melihat orang yang lebih tua, maka pandanglah dengan sangka baikmu. Orang ini duluan mengucapkan dua kalimat syahadah, duluan menyembah Allah, jelas lebih mulia dirinya daripada diriku. Kan kadang-kadang ada orang yang mengatakan sangkalah seluruh manusia itu adalah kekasih Allah. Maka berbaik sangkalah seandainya benar juga buruk sangka kita,
Karena inya tadahulu sujud lawan Allah, unda tadudi. Jelas ketika itu lebih mulia dirinya daripada diriku. Ia baik sangka kepada orang lain dan buruk sangka dengan dirinya. Dan memang kita diwajibkan baik sangka lawan orang, buruk sangka lawan diri. Jangan terbalik, lawan diri seorang buruk baik sangka, lawan orang buruk sangka. Ini luput ngarannya. Lawan diri kita ni na buruk sangka, undan ya Allah ahli maksiat, ulun ya Allah ahli dosa, orang makaam, orang yang mulia di sisi Engkau. Makanya hati orang-orang saleh ketika ada orang yang mencium tangan mereka, maka mereka pun juga bersangka, aku ingin mengambil berkah orang yang menciumku. Lalu sunnah di dalam salah satu sunnah musafahah adalah mencium tangan kita sesudah bersalaman lawan orang. Nah, imba tuntong bersalaman lawan orang cium tangan itu setengah daripada sunnah musafahah. Itu ada di dalam kitab. Sunnah musafahah mencium tangan kita. Maksudnya bukan tangan kita yang kita cium, tapi keberkahan bakas tangan orang yang kita bersalaman lawan inya yang kita cium. Kalau kita bersalaman lawan wali, kalau kita bersalaman lawan orang saleh. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika engkau melihat orang yang lebih muda dari engkau, maka pandanglah aku lebih banyak dosanya daripada ia, karena ia lebih muda. Maka jelas lebih banyak dosaku daripada dosanya, maka tentulah ketika itu lebih mulia dirinya daripada diriku. Ketika ia melihat orang ahli yang ahli maksiat, melihat orang yang ahli maksiat atau mengerjakan dosa, maka ia mengatakan, ya Allah, bisa jadi di akhir hayatnya ia bertaubat kepada engkau dan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh engkau ya Allah, sedangkan aku belum tentu bertaubat. Dan ketika itu jelas lebih mulia dirinya daripada diriku. Bahkan melihat kepada orang kafir, mereka mengatakan, ya Allah, bisa jadi di akhir hayatnya ia mengucapkan dua kalimat syahadah, seluruh kebaikannya jadi pahala, seluruh dosa-dosanya dahulu diampuni oleh engkau. Maka di waktu itu ya Allah, jelas lebih mulia dirinya daripada aku. Dan lawan orang kafir aja, ia taharat inya pada seorang. Mudahan kita kawas sangka baik lawan orang. Tapi maksud sangka baik ini memang kita kadang melihat tanda-tanda di dalam dirinya itulah. Jadi jangan dimasukkan, ini orang ini jelas duit haram, lalu kita sangka baik, ya Allah, ini mungkin kada duit haram tuh kada kawa. Sangkaan itu yang kita memang tidak mengetahui secara pasti, baru ada kalimat dzan. Ada sangkaan. Kalau kita mengetahui secara pasti, pasti sudah itu bukan dzan lagi. Jadi bab husnudzan ini biar kada kawa jadi polisi. Kada kawa. Karena polisi itu harus kritis. Namun ma'amalakan ini kira-kira lain kalau karena bisa lain maling sih din tujar. Bilang kada kata tangkap orang beradaan. Jadi ma'amalakan husnudzan ini ngalih balik jadi polisi. Ya Allah, ya Rasulullah. Karena lain makamnya tuh. Likulli makanin maqal. Nah kemudian berapa pendapat sudah? Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal lawan orang sugih dan orang miskin. Nah ini pulang. Ulun ulangi. Sesungguhnya hadiah mereka itu halal bagi orang yang kaya dan orang miskin apabila tidak dipastikan bahwa harta itu haram. Sedangkan yang bertanggung jawab adalah si pemberi. Kalau si penerima itu tidak bertanggung jawab dengan apa yang ia ambil. Misal, ulun menerima hadiah yang mana hadiah itu dari harta yang haram.
Dan ulun menyangka ini bukan harta yang haram, ternyata haram. Lalu ulun terima hadiah tadi dengan sangka baik tadi. Maka bagi ulun ini halal. Sedangkan urusan haram itu tanggung jawab si pemberi. Gitu tak? Sedangkan si penerima tidak bertanggung jawab dengan apa yang ia terima, dengan apa yang ia ambil. Kada bertanggung jawab. Apalagi memusyahadahkan yang memberi Allah, yang menerima itu pun juga Allah. Al-Mu'ti huwa Allah. Yang memberi Allah. Yang menerima bang, mun kita nih kada tolong Allah, kawala menerima kada kawa juga. Berarti yang memberi Allah, yang menerima pun juga atas pertolongan Allah. Ini pandangan hakikat hati kita nih, supaya jangan lepas daripada tauhid. Ini kalau di dalam ilmu ma'rifah namanya memusyahadahkan tauhidul asma. Tauhidul asma. Jadi seluruh yang memberi di alam semesta ini kembali kepada nama yang bernama Al-Mu'ti, yaitu Allah yang memberi. Dan berbagai macam wasilah, ada wasilahnya laki, ada wasilahnya orang sugih, ada wasilahnya bos, itu hanya wasilah. Tapi pada hakikatnya yang memberi kita Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ini kalau kita bicara hakikat, supaya sempurna rasa syukur kita kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar berterima kasih kepada manusia yang memberi kita, tetapi kita ingat yang memberi pada hakikatnya adalah Allah. Memberi pada hakikatnya adalah Allah dengan wasilah sidin, dengan wasilah laki. Jadi manusia ini hanya wasilah, hanya perantara saja. Supaya halal bujur yang kita terima ini halal bujur secara syariat dan hakikat. Yang memberi juga nengke itu juga pandangannya dah. Jangan merasa seorang yang memberi, amun merasa seorang yang memberi lalu merasa diisi jasa, ya akhirnya tumbuh penyakit hati, tumbuh ria, tumbuh ujub, tumbuh sombong, tumbuh minta balas lawan orang yang diberi. Bila kada membalas ia lalu menyambat. Kenapa? Itu karena tidak ada nur tauhid di dalam hatinya. Itu aja, penyakit hati itu disebabkan karena tidak ada nur tauhid di dalam hati seseorang. Amun ada aja nih lah nur tauhid, cahaya tauhid nih di hati kita, kada pacangan tumbuh penyakit hati itu, kada pacangan tumbuh. Yang hendak menyombongkan lawan pemberian ini kada ada. Apa yang disombongkan? Mun yang memberi Allah, seorang ini hanya wasilah. Masa kurir bangga? Jadi kurir bangga lah. Ada orang JNT itulah. Adalah ini barang pianjar. Unda barilah. Kada mau, nya kurir. Kada mau bangga yang memberi orang. Mun bangga bongol ngarannya kurir jadi. Allah iya hanya sebagai jasa. Ya Rasulullah. Supaya jangan tumbuh penyakit hati nih. Kemudian sekali lagi sering ulun mengingatkan, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka pandang aku berbuat baik ini karena suruhan Allah. Karena suruhan Allah.
Namun orang telah memandang inya melakukan kebaikan ini karena perintah Allah, inya kada berharap minta balas. Inya kada berharap minta balas karena unda melakukan kebaikan ini Allah yang memerintah. Dan ketika Allah yang memerintah, maka Allah akan membalas segala kebaikan hambanya. Hal jazaul ihsan illa al ihsan, tidaklah kebaikan melainkan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Jadi kada perlu minta balas lawan orang yang kita berbuat baik lawannya. Kenapa? Karena Allah bisa membalas orang. Kalau kita merasa kita yang berbuat baik lawan orang dan orang kada membalas lawan kebaikan kita, nah ini yang maulah sangkal di hati. Tohoknya unda je membantu inya, mulainya sakit, pas sudah nyaman kada tahu-tahu muha. Pokoknya unda jakun belak unda menjajak rumahnya lagi Yerhan, lalu bersumpah macam-macam. Ini gara-gara kita memberi kada ikhlas. Ini bila orang ni memberi kada ikhlas, maka seluruh kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan tidak akan diterima oleh Allah. Wala tamnun tastakthir, wala tamnun tastakthir. Janganlah kalian melakukan kebaikan tapi meminta balas dengan kebaikan yang lebih banyak daripada kebaikan kita. Allah, mudahan Allah selamatkan hati kita. Jadi ketika kita memberi hati selamat, yang menerima pun juga hati selamat. Di mana adabnya yang menerima? Adabnya yang menerima tadi inya memandang di hatinya yang memberi Allah. Jadi inya kada tahijab lawan orang yang memberi. Tapi secara adab ia tetap diperintahkan untuk berterima kasih kepada orang yang memberinya. Kembali kepada hadis Rasulullah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka jangan harap ia bisa berterima kasih dengan Allah. Itu adabnya. Berterima kasihlah dengan wasilah, tapi pandang di dalam qalbunya yang memberi ini adalah Allah dengan nama Al-Mu'ti, orang yang memberi. Selamat berdua, yang memberi selamat, yang diberi selamat. Ya, kunci melakukan ketaatan itu ketika hati orang itu selamat. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Yawma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun, pada hari yang tidak menjadi manfaat harta-harta mereka, anak-anak mereka, melainkan yang akan menjadi manfaat kepada mereka di yaumil qiyamah. Man atallah, orang yang datang kepada Allah, orang yang beribadah kepada Allah, orang yang berbuat taat kepada Allah, tapi dengan catatan biqalbin salim, hatinya selamat. Hatinya selamat. Sumbahyang, hatinya selamat. Bersedekah, hatinya selamat. Berbuatlah baik lawan orang, hatinya selamat. Maka ini yang akan menjadi manfaat lawan kita di yaumil qiyamah. Tapi jikalau orang itu sekalipun ibadahnya luar biasa tapi hatinya kada selamat, maka ibadah itu tidak akan menjadi syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Ibadah itu tidak akan menjadi manfaat baginya. Kenapa? Hati kada selamat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ya, di dalam kitab itulah ada seorang ulama mengatakan, Lau khayyarani Rabbi li auladi, seandainya Allah menyuruh aku memilih gasan anakku baina salamati sudur wal ilm, antara selamat hatinya lawan inya dapat ilmu.
Seandainya inilah Allah menyuruh aku memilih gasan anakku, ikam hendak anak ikam alim tapi kada selamat hatinya, atau hendak anak ikam selamat hatinya tapi kada alim, maka kata beliau, fakhtartu salamatas sudur li auladi, maka aku lebih memilih keselamatan hati gasan anakku daripada ilmu. Biar alim tapi hatinya kada selamat. Allah. Tetap ilmu yang ia miliki tidak akan menjadi manfaat di yaumil qiyamah. Maka yang akan menjadi manfaat itu salamatus sudur, keselamatan hati. Minta lawan Allah, mudahan Allah selamatkan zahir dan batin kita. Zahir ini ya jasmani, batin ini ya rohani, yaitu hati kita. Pancak abah guru di pengajian bahari itu ya sidin, di tengah-tengah pengajian mudahan Allah selamatkan kita zahir batin. Kalimat sidin itu zahir batin, jasmani selamat, hati selamat juga. Sebahagian yang lain, nah ini pendapat yang lain pulang. Jadi hitung aja pian berapa pendapat nih kena antara ulama nih lah. Ini yang keempat kalau lah. Sebahagian yang lain mengatakan haram harta mereka. Mereka ini yakni raja dan pejabat. Bagi orang kaya maupun orang miskin sekalipun sedikit. Nah ini lebih keras lagi. Ini umum. Haram harta raja dan harta pejabat bagi orang sugih lawan orang miskin haram. Kalau tadi kan halal, sebagian ulama berpendapat halal baik kepada orang sugih ataupun lawan orang miskin. Karena mereka bersifat zalim dan kebanyakan harta mereka adalah haram. Karena kebanyakan raja itu zalim kepada rakyatnya. Demikian para pejabat-pejabat itu mereka zalim. Sampai ada ulama mengatakan al-ulama umana'ur rusul madam yukhalitus sultan. Para ulama itu adalah amanah-amanah para rasul selama mereka tidak bercampur baur dengan para pemerintah, para pejabat, para sultan. Allah. Seharusnya pemerintahlah atau para pejabatlah datang kepada ulama meminta nasihat, bukan ulama datang kepada mereka apa tujuannya untuk dunia. Tapi kalau ulama datang kepada mereka dengan tujuan memberi nasihat, ya enggak masalah. Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu sering diundang oleh raja dulu sebagai memberi nasihat. Dan beliau mengabulkan undangan raja. Tapi tujuannya memberi nasihat. Bukan tujuannya mengakali pejabat, bukan. Sampai disabdakan oleh Rasulullah, wa khairul umara alladhina ya'tuna al-ulama wa syarrul ulama alladhina ya'tuna al-umara. Sebaik-baik pejabat, sebaik-baik para raja adalah mereka yang datang minta nasihat kepada para ulama. Wa syarrul ulama, dan sejahat-jahat ulama adalah mereka yang datang hanya urusan dunia kepada para pejabat. Allah. Karena al-umara wal ulama, dua orang ini yang menguatkan negara. Jikalau salah satunya hancur, maka negara itu hancur. Atau kedua-duanya hancur, habis beratan hancuran. Yang menjadi korban adalah rakyat jelata. Itu yang jadi korban. Apalagi ini tuan guru hanya dijadikan sebagai topeng aja.
Begambar lawan sidin cetak baleho pendukung unda guru sini. Allah. Dijadikan imbah sudah duduk kada heran-heran lawan paguruan. Ulun bari pernah ditawari salah satu calon tulah bepoto cuman dicetak 100 lembar baliho gasan dipajang. Ulun kada usah kada payu foto ulun. Dijadikan hanya sebagai topeng warah. Jadi bukan meminta nasihat di zaman Datuk Kalambayan antara ulama dan umara itu luar biasa. Ulama dan umara itu luar biasa. Jadi raja-raja di zaman Datuk Kalambayan itu tidak akan memutuskan suatu perkara kecuali atas perintah ulama. Raja dahulu tidak akan mengeluarkan suatu keputusan kecuali atas perintah ulama. Lihat dulu nang kayak apa menurut ulama. Bila jar ulama yes, keluarkan surat perintah. Bila ulama kada boleh. Allah. Ini yang memang bersatu antara umara dan ulama. Karena tugas mereka itu pada hakikatnya sama saja. Rata-rata tugas mereka itu adalah berkhidmat kepada umat. Berkhidmat kepada umat. Para raja demikian, membantu umat. Demikian para ulama, para pejabat. Apalagi yang pejabat ini kan yang menaikkan mereka adalah masyarakat, ya kulolah. Anggota dewan mun kadada suara rakyat ada kaulah naik kata kawa. Jadi mereka itu hanya perwakilan rakyat. Wakil tak tinggi pemimpin, kata tinggi wakil, tak tinggi pemimpin. Jadi kita nih tinggi. Jadi jangan hendak bersombong-sombong. Dewan tuh hanya jadi dewan model nahap berjalan. Kada suah manawagur lagi. Padahal mereka hanya wakil kita. Mereka wakil kita. Ngarannya aja Dewan Perwakilan Rakyat. Dan niat mereka seharusnya ketika ingin mencalonkan diri berkhidmat untuk umat. Mereka melayani umat. Pelayan ya, seberatan pelayan. Ulama itu pelayan. Dan pelayan itulah jiwa seorang pemimpin. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah, Sayyidul Qaum khadimuhum. Sayyidul Qaum khadimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah orang yang paling melayani umat. Yang paling melayani umat, maka ia adalah Sayyidul Qaum, pemimpin dari suatu kaum. Tapi apabila seorang pemimpin ini tidak melayani umat, mereka bukan pemimpin. Pemimpin itu tugasnya melayani umat, tugasnya membantu umat, bukan zalim kepada rakyat. Tapi kebanyakannya para pejabat itu zalim kepada rakyat. Tapi kada seberataan bang, kebanyakannya jarsidin tadi, kebanyakannya nih jarsidin harta mereka itu harta haram. Tanda tangan wara dapat duit sakoper, tanda tangan rakyat makam tumbang tumbalik berusaha dapatnya 15.000 aja. Ini tanda tangan wara ya Rasulullah. Gawian di AC. Karena studi banding ke Jakarta membandingkan bini yang di kampung non bini yang di Jakarta, studi bandingnya. Ya Allah ya Rasulullah, nyaman benar gawiannya. Membantu umat kada, melayani umat kada, bahkan mereka menyombongkan dirinya dari rakyat. Allah. Tapi munrahatan calon tuh bagus bang. Munrahatan calon tuh lawan rakyat tuh kasih sayang, memperjuangkan hak rakyat. Visi misi itu berapa lambar kah visi misi itu harap-harap visi misinya sudah. Wallahu alam ketika ia sudah menjadi dewan, ketika ia sudah duduk di kursi jabatan.
Waktu belum memang nyaman, ulun deh nyaman mahina modern kami menyambat pas jadi dewan rana ya. Ini waktu kita belum menjabat memang mudah, tapi ketika sudah menjabat di situ syaitan yang sekuat tenaga menggodanya. Rahatan ini apa aja setan digoda belum jadi pejabat juga. Pas sudah jadi pejabat, lalu syaitan itu habis-habisan menggodanya agar gugur imannya, agar zalim kepada rakyatnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah kemudian jadilah memakai pendapat sidinin adalah haram lawan orang miskin, lawan orang sugi. Jadi bantuan BLT itu haram tuh. Imbah haram lawan orang miskin aja haram. Kan? Ini pendapat yang keras Bang nah gitu. Jadi banyak aja nih lah pendapat-pendapat. Hendak pian mengambil yang tak haras silahkan. Yang penting jangan bahwal. Ini kada yang seikong bahwal unda aja duit pemerintah tuh haram, kadanya seikong haram, halal guru halal. Kayaknya kedua-duanya itu hanya ikhtilaf ulama. Aduh sebahwal. Ini bahwal itu tanda kita bungol. Man qalla ilmuh kathura i'tiraduh. Siapa sedikit ilmunya maka katuju bahwal. Jadi bahwal itu karena kurang ilmu. Karena kurang ilmu. Padahal ini ikhtilaf di antara ulama. Ikhtilaf itu tidak ada solusi melainkan saling menghargai pendapat. Itu aja. Solusi ikhtilaf di situ aja. Antara orang sembahyang subuh bakunot lawan kada bakunot itu kan ada solusinya. Kecuali yang bakunot menghargai orang yang kada bakunot, yang kada bakunot menghargai orang yang sembahyang subuh bakunot. Itu aja solusinya. Solusinya cuma saling memahami, saling menghargai, saling menghormati. Ini yang dikatakan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, nata'awan fima ittafaqna wa nata'adar fima ikhtalafna. Kita saling mendukung di dalam kesepakatan dan kita saling menghargai di dalam perbedaan. Aduh sebahwal, apalagi urusan politik memauki kebala yang seikong unda calon ini kada boleh calon no. Akhirnya tetangga kada betaguran lagi. Seikong menajak bendera calonnya, seikong menajak bendera calonnya tengah malam batu pula menapang lon cadal calon yang sebelahnya tadi pulang lon benderanya. Kan mau bener enggak ini? Orang duduk, orang nyaman bener, seorang makan bakalahian. Ada yang berdua beranak bakalahian, ada yang lucu lagi dua laki bini bahwal gara-gara calon pilihan. Kalau pang bupati yang duduk nih memikirkan kita yang bakalahian, ada yang memikirkan. Jadi jangan hakun diadu domba hanya beda pilihan. Kita masih bersaudara di dalam satu syahadat, kita masih bersaudara di dalam satu tanah air. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, apalagi ditambah dengan non muslim, kita bersaudara di dalam satu kemanusiaan yang disebut dengan ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Kadu sebahuan. Nah kemudian tapi cara memilih calon ialah, kalau ulama berpendapat, guru ulun bebandir, cara memilih calon itu biasanya A, B, C, D ialah, maka cari yang dari calon ini yang paling bersih. Cari yang paling bersih. Di apa maksudnya yang paling bersih? Yang ucapannya benar, yang mengikuti akhlak Rasulullah Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Orangnya jujur, orangnya amanah, orangnya menyampaikan yang hak, kemudian orangnya tadi cerdas, pintar orangnya. Nah, 4 sifat ini harusnya ada di dalam diri para pemimpin. 4 sifatnya, Siddiq, amanah, tabligh, fatanah.
Terus amun yang becalon ini sabarataan rigat ada bersihnya, maka jar guru ulun cari yang paling sedikit rigatnya. Gitu tuh. Itu caranya tuh. Karena sabarataan rigat A B C D ini habis bakuang licak berataan. Cuman ada yang sedikit licaknya. Nah itu tuh yang dicari. Nah ini kembali kepada kaidah fiqih, idza ta'arada mafsadatani ukhidha akhaffu minhuma. Apabila didatangkan dua kemudaratan, dua kejahatan, dua keburukan, maka ambil yang paling ringan di antara keduanya tadi. Itu kaidah usul fiqih ngarannya. Ambil yang paling ringan di antara dua yang jahat tadi dah. Itu cara memilih. Sekalipun orang yang memiliki akhlak Rasulullah ini lain keluarga kita, maka pilihlah ia. Kada patuh lawan kita, pilihlah ia. Nah kemudian ini parak nih 2024 nih. Rami. Ya mudahan kita doakan aja, Mudahan pemimpin di daerah kita ini adalah pemimpin yang amanah, yang adil, yang memang mengayomi kepada rakyat, terutama presiden kita. Mudahan yang akan menjadi presiden di negeri kita ini adalah presiden yang adil dan bijaksana, presiden yang amanah, presiden yang memikirkan nasib rakyat, presiden yang sangat peduli dengan agama dan muslim, dengan Islam, orang yang sangat peduli. Cari presiden yang sangat peduli dengan orang Islam dan agama Islam. Kepeduliannya itu tinggi. Nah mencari informasinya pulang di berita-berita yang akurat, kada yang hoak, kada berita yang isinya provokasi atau yang ketujuh ma'adu domba. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan apabila datang kepada engkau orang fasik memberikan kabar kepada engkau, fatabayyanu, maka teliti dulu, jangan langsung taguk. Apabila ada khabar lawan kita, apalagi khabarnya itu datang dari orang-orang kafir, datang daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka teliti dulu, jangan langsung taguk, jangan. Dapat kabarnya langsung di-share di media sosial. Jadi jangan asal-asal langsung sebar, jangan. Ini zaman fitnah. Ini zaman kita diadu domba. Hati-hati menyebarkan berita-berita yang tidak akurat. Yang berita akurat sekalipun, lihat dulu apakah ini baik atau kadamun kita sebarkan. Menpajangan menjadi apa itu namanya, adu domba kepada orang lain, sekalipun berita itu benar, maka lebih baik tidak perlu disebarkan. Itu adab kita di dalam menyebarkan berita. Karena ujar Rasulullah, kafa bil mar'i ithman ayyuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah dosa, artinya besar dosa seseorang, ayyuhadditsa bikulli ma sami'a, ia menceritakan, ia menyebarkan apa yang didengarnya, apa saja didengar lawan orang sampaikan ke orang. Ada kawan mahabarakan sampaikan ke orang, itu ganal dosanya janawi. Ganal dosa orang tadi. Terutama bagi para bebinian, bila pian mendengar kabar datang manakah kawan pian kah, jangan langsung menyebarkan ke laki pian, ke kawan pian. Biarkan saja apabila berita itu belum pasti, sudah keluar masuk kanan, keluar kiri, gitu aja sudah. Jangan masuk kanan, keluar ke montong.
Jangan ketujuh menyebar berita-berita yang belum pasti kebenarannya. Yang pasti kebenaran saja harus kita pikirkan dulu. Ini dampaknya positif kah negatif kah? Amun pajangan negatif jangan disebarkan. Makanya ciri khas orang yang beriman ujar Allah di dalam Al-Quran, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mereka itu mendengarkan apa kabar dari orang lain. Mereka mendengarkan berita-berita, tapi yang mereka ikuti adalah fayattabi'una ahsana. Yang mereka ikuti adalah yang terbaik daripada apa yang mereka dengar. Yang terbaik apa yang mereka dengar itu yang mereka ikuti, itu yang mereka sampaikan. Sedangkan apa yang didengarnya yang kada baik, yang berita hoak, yang berita kada perlu disebarkan dan kada perlu dipercayai, kada perlu. Kita ini sebenarnya sudah diatur oleh Allah di dalam cara bergaul. Cuman kita ini kada tahu ilmunya. Lalu bergaul kita ini mengikuti hawa nafsu kita. Lalu dipimpin oleh nafsunya. Jangan nafsu sebarakannya sampai aib laki tabuka. Tapi kada dapang di babinian sini kada ada. Itu di Israel banyak, di Amerika. Sampai aib laki ditulisnya di status. Ini kada pintar ngarannya babinian ini kada pintar, ulun pasti akan bungol orang tuh. Terserah singgung enggak kada kah. Dua laki bini ini sebenarnya mereka itu satu rahasia. Makanya di dalam Al-Qur'an apa ujar Allah? Antum libasul lahunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hunna libasul lakum, bini nyawa itu pakaian nyawa dan laki nyawa itu pakaian nyawa juga. Artinya mereka ketika punya rahasia ia sebarkan, sama halnya menyebarkan rahasianya sendiri. Bila bini ada keburukan dipadakannya lawan orang, sama membongkar keburukannya seorang. Antum libasul lahunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Al-Quran wadahakan kita ni kada maumbati Al-Quran, ini masalahnya maumbati hawa nafsu kita. Imbah mengisahkan keburukan laki lawan kawan, imbah tunya berdamai, buruk laki makam tersisa di wakawan. Kawan ini menyebar ke sana kemari pulang. Kada supan lah seorang sakeluargaan. Ini na perlu nah. Babiniannya kah, lelakiannya kah, perlu ini diperhatikan. Ini jariji kita nih nah hati-hati mengetik. Bahari kan menulis, wah ini mengetik sudah. Hati-hati, maka tebarkan kebaikan. Jangan menebarkan aib, apalagi aib itu adalah aib pasangannya. Ada gunanya, ada gunanya. Ya Allah, ya Rasulullah. Jahat juan ya laki ya kada ada gunanya menyebarkan. Kalau pang orang yang tahu lawan aib laki kita ini menolongi kita kada menyebarkan ke lain. Bujuran tuh bian. Adakah manfaatnya mun orang dalam menyebarkan aib pasangannya di media sosial yang orang tahu ini? Adakah manfaatnya? Lawan bian makasiannya nyalah bisi laki nang itu latih lihat curhat benar paling nang kayak itu aja, atau dikisahkan ya pulang ke kawannya. Ada dah manfaat sama sekali. Ayo mun kita di dunia ni ketujuh menutupi aib saudara kita, apalagi aib pasangan kita, maka insya Allah di akhirat Allah akan menutupi aib-aib kita. Allah akan menutup aib-aib kita. Jadi mun kita tuh melihat aib orang adalah pas kita berjalan melihat aib orang, kita haram menyampaikan aib tadi kepada orang lain. Kedusa unda tadi jadi kayaknya melihat ikam jar. Wah, mulai itu sudah tuh timbul tuh biar mau kam tuh sudah. Haram hukumnya. Ayo sudah uskut la tatakallam, diam saja jangan bicara. Kada ada gunanya juga kita menyampaikan aib orang, kada ada gunanya bujuran lebihan, kada ada gunanya.
Tapi ketika kita melihat kebaikan orang, silahkan tebarkan kebaikannya. Unda tadi melihat ikan orang tadi berbagi di pinggir jalan, pemurah bana orang tuh, silahkan. Jangankan orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal aja dilarang oleh Rasulullah untuk menyebarkan aibnya. Yang sudah mati itu dilarang oleh Rasulullah. Sampai Nabi menyebutkan uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawih. Sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal di antara kalian dan tutupi aib mereka, tutupi kejahatan mereka. Ya Allah, ya Rasulullah, ayo kita minta petunjuk dengan Al-Quran dan dari Rasulullah. Kita punya imam, man imamuk wal Quranu imami. Al-Quran adalah imam kita. Maka kita ini rancak kalau lah membaca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Rabb, beri ulun petunjuk ke jalan yang lurus. Apa garang jalan yang lurus itu? Ulama menafsirkan siratal mustaqim huwal habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siratal mustaqim itu ya Rasulullah, ummati Rasulullah. Itu yang artinya siratal mustaqim dah. Makanya di Dalailul Khairat salah satu nama Rasulullah Sayyiduna Siratul Mustaqim. Allah. Kemudian ini pendapat yang berapa? Keempat lah. Sekalipun sedikit, karena mereka bersifat zalim dan kebanyakan harta mereka adalah haram. Kebanyakan harta mereka haram. Sedangkan hukumnya berlaku atas yang terbanyak. Nah, ini pendapat yang keras adalah hukum itu berlaku pada yang terbanyak. Kita nilah harta kita nih tergabung lawan harta yang haram nih. Jadi di harta yang haram lawan halal tadi tergabung. Bingung kita membedakan mana duit halal, mana duit haram. Maka ulama mengatakan seberataan haram. Seberataan haram. Ada lagi ulama mengatakan ketika WC bergabung dengan kamar mandi, WC bergabung dengan kamar mandi, maka hukumnya hukum WC. Karena dilihat yang paling jahat itu yang dijadikan hukum. Demikian antara harta yang halal dengan harta yang haram tergabung, maka hukumnya harta haram berataan. Karena yang paling jahat yang dipandang itu. Jadi orang yang WC bergabung lawan kamar mandi itu hukumnya hukum WC. Artinya pian di situ kada kawa bacaan, kada kawa bismillahirrahmanirrahim, kada kawa apalagi membaca doa haul. Maginnya di WC membaca doa haul. Jadi menghendak bacaan juga dalam hati, jadi lagi menghendak mandi wajib nih bacaan dalam hati. Tapi ada ulama memberi solusi, kalau WC bergabung dengan kamar mandi supaya namanya berubah jadi kamar mandi, buka sedikit, dibuka. Jadi namanya kamar mandi karena ngaran WC itu betutup. Jadi buka sedikit. Dulu pernah ada orang yang dekat dengan Abah Guru Sokombol ingin mengetahui nang kayak apa Abah Guru nih, kan di kamar sidin tuh ada kamar mandi yang bergabung WC di kamar sidin dah. Kamar mandi bergabung WC. Jadi sidin hendak berwudu, maka sidin membuka kamar WC yang bergabung kamar mandi tadi, hanya sidin berwudu bacaan. Nah ini jadi dalil. Dahulu juga almarhum Bapak Dimandin Guru Kusyairi di Mansya sidin memadahkan menggaya itu juga. Amun hendak membacaannya sidin di kamar mandi yang bergabung WC, buka lawangnya sedikit. Jadi kawa juga nawaitul ghusla lirtifa'il akbar, lirtifa'il hadatil akbar. Kawa juga mandi wajib bebacaan.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kan ada bacaan-bacaan dari ulama tuh. Atau setiap kubuyan pian mandi tuh baca salawat tuh baik mana tuh. Setiap kubuyan mandi apa aja, anak mandi wajib kah, anak mandi biasa kah, setiap kubuyan baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ujar orang bahari mun hendak bapangaruh tambahi sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amun hendak awet muda kada usah basayyidina, ya Allahumma sholli ala Muhammad. Ujar orang bahari juga bang. Ada tahu juga ulun ilmunya datang mana nih di kitab mana ada tahu juga. Bila basayyidina tu berpengaruh cuman kelihatan tuha. Amun kada basayyidina jar kada pun berpengaruh benar, kada cuman awet muda. Ujar. Sarahnya pian pakai kah kada. Ngaran ilmu ujar juga. Artinya kita nih fair aja, orang yang bersayyidina kah kada bersayyidina kan kada masalah, kada usah bahual. Yang kada bersayyidina silahkan, yang bersayyidina silahkan, tapi mun secara adab maka bersayyidina itu adalah beradab kita di dalam membaca salawat kepada Rasulullah. Beradab tu ngarannya. Mun bupati itu kita sambat ngaran sidin, kada bapak-bapak anda ngaran sidin langsung kita sambat su'ul adab ini ngarannya. Terserah aja. Oh, jam 10 kurang 10 lah kalandungan cocoknya pina muhak pina belain lah. Ampun maaf kalawasan minta ridha mentahalla dunia akhirat. Al-Fatihah.